Misi Ibu. Yesus. Ibu bosen nggak ketemu saya terus? Enggak, Sus. Masih inget nggak nama saya? Masih, Sus. Siapa? Suster Fani. Oke, masih ingat ya Bu. Nah, hari ini adalah hari yang spesial ya Ibu, karena ini juga pertemuan kita terakhir. Bukan hari spesial juga sih, hari menyedihkan juga. Pertemuan keempat ini kita akan melengkapi semua cara mengontrol halusinasi yang perlu Ibu ketahui. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Bagaimana perkembangan Ibu nih selama sudah 3 kali diajarkan? Saya sih merasa jauh lebih baik dari hari pertama kita bertemu ya, Sus. Suara-suaranya juga udah mulai berkurang dari yang kemarin, bahkan hampir enggak pernah muncul sama sekali. Alhamdulillah, itu kabar yang sangat membahagiakan ya Ibu. Ibu sungguh telah berjuang dengan keras dan disiplin. Perkembangan Ibu sangat pesat dan menggembirakan. Saya sangat bangga dengan Ibu. Ibu, apakah menghadapi minum obat dan bercakap-cakap sudah semua dilakukan? Sudah semua, Sus. Saya jalankan sesuai jadwal. Luar biasa sekali ya Ibu, benar-benar menjadi pasien yang sangat kooperatif dan dedikasi tinggi untuk kesembuhannya sendiri. Dan sesuai janji kita hari ini, kita akan belajar cara keempat, yaitu melakukan kegiatan terjadwal. Waktu kita sekitar 20-30 menit ya, di sini saja. Baik, Sus. Sebelumnya saya ingin melihat dan mengevaluasi jadwal kegiatan harian Ibu selama 3 hari terakhir. Kita lihat. Wah, semuanya terisi dengan lengkap ya. Menghardik, minum obat, terus bercakap-cakap, semuanya ada. Itu memang teladan yang baik. Ini sih Ibu sudah. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa kegiatan terjadwal itu penting sekali sebagai cara keempat mengontrol halusinasi. Tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa kemarin halusinasi hampir tidak muncul. Saya yakin salah satu alasannya adalah karena Ibu sudah lebih banyak melakukan aktivitas dan tidak banyak menyendiri ya. Betul ya Ibu, kan sudah bercakap-cakap ya. Nah, itu membuktikan bahwa aktivitas yang teratur dan bermakna adalah salah satu cara terbaik mencegah halusinasi datang. Pikiran yang sibuk dengan hal-hal positif tidak punya ruang untuk menciptakan halusinasi. Halusinasi paling mudah muncul ketika seseorang sedang melamun, tidak ada kegiatan atau menyendiri dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, hari ini kita akan membuat sebuah jadwal kegiatan harian yang lengkap dan terstruktur bersama-sama dari pagi sampai malam yang bisa Ibu jalankan setiap hari. Jadwal ini harus realistis dan sesuai dengan kemampuan serta kesukaan Ibu, supaya Ibu benar-benar bisa dan mau menjalankannya. Saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, kegiatan apa saja yang Ibu sukai atau biasa Ibu lakukan sebelum kesini, atau hobi atau aktivitas yang membuat Ibu merasa senang dan berarti? Saya sih suka menyapu dan membersihkan ruangan, Sus. Saya juga suka berkebun dan menanam tanaman. Dulu di rumah saya juga selalu saya rapihkan, bersih-bersih dan merawat tanaman di depan rumah. Wah, bagus sekali ya Ibu kegiatan hariannya dan punya jiwa merawat lingkungan ya. Itu adalah kegiatan yang sangat positif dan bermanfaat. Selain itu, apakah ada kegiatan lain nih yang Ibu sukai? Misalnya membaca, mendengarkan musik, olahraga, atau kerajinan tangan. Saya juga suka jalan-jalan pagi dan mendengarkan musik, Sus. Oke Ibu, kita punya banyak pilihan yang bagus. Nah, sekarang kita susun jadwalnya bersama ya. Untuk pagi hari setelah bangun tidur, Ibu bisa langsung minum obat pagi, kemudian sholat atau berdoa, lalu sarapan. Setelah itu sekitar jam 7 atau jam 8, Ibu bisa jalan-jalan pagi keliling area rumah sakit selama 20-30 menit. Ini sangat bagus untuk kesehatan fisik dan juga pikiran. Boleh, Sus. Saya suka jalan-jalan pagi. Kemudian sekitar jam 9 sampai jam 10,
Ibu bisa melakukan kegiatan kebersihan seperti menyapu ruangan atau membersihkan area sekitar tempat tidur. Kegiatan ini pasti sudah Ibu kuasai dengan baik. Kemudian sekitar jam 9 sampai jam 10 Ibu bisa melakukan kegiatan kebersihan seperti menyapu ruangan atau membersihkan area sekitar tempat tidur. Kegiatan ini pasti sudah Ibu kuasai dengan baik. Setelah itu kita ada sesi bercakap-cakap dengan teman atau kawan. Lalu jam 12 kita makan siang dan istirahat. Untuk sore hari, Ibu bisa melakukan kegiatan berkebun atau merawat tanaman yang ada di sekitarnya. Biasanya ada program terapi berkebun di sini yang bisa Ibu ikuti. Ibu bisa tanya kepada perawat jadwalnya. Setelah itu bisa sambil mendengarkan musik yang menenangkan. Malam harinya setelah makan malam dan minum obat, Ibu bisa membaca atau berbicara santai sebelum tidur. Wah, jadwalnya padat sekali ya sus, tapi menyenangkan. Semua kegiatannya memang saya sukai. Itu kuncinya Ibu, jadwal yang berisi kegiatan yang kita sukai tidak akan terasa membebani. Justru kita akan menanti-nantikan untuk menjalankannya. Dan perhatikan dalam jadwal ini tidak ada waktu kosong yang terlalu panjang tanpa kegiatan. Ini penting sekali untuk mencegah halusinasi muncul. Saya juga ingin Ibu mengetahui bahwa kegiatan ini bukan hanya bermanfaat untuk mencegah halusinasi, tapi juga untuk membangun kembali kepercayaan diri Ibu, menjaga kesehatan fisik, dan mempersiapkan Ibu untuk bisa kembali beraktivitas normal di masyarakat kelak. Dengan menjalankan jadwal ini, Ibu sedang membangun fondasi untuk kehidupan yang lebih sehat dan lebih bahagia. Saya jadi lebih bersemangat sekarang sus. Alhamdulillah, semangat itu adalah modal terbesar Ibu. Ingat, jika di tengah-tengah menjalankan kegiatan tiba-tiba suara halusinasi datang, Ibu tidak perlu panik. Ibu sudah punya 3 senjata lainnya, yaitu ada menghardi, kemudian meneruskan kegiatan, ajak orang di sekitar berbicara. Kombinasi tersebut akan membuat Ibu semakin kuat menghadapi halusinasi. Nah, jadwalnya sudah selesai ya Ibu. Ini milik Ibu, simpan baik-baik ya Ibu. Misalnya di tempat jadwalnya sudah selesai ya Ibu. Ini milik Ibu, Ibu bisa simpan baik-baik dan bisa ditempel di tempat yang Ibu bisa lihat. Kemudian kita sudah menyelesaikan sesi belajar kita yang keempat dan terakhir. Bagaimana nih perasaan Ibu sekarang? Apakah ada yang masih ingin Ibu tanyakan? Saya sih merasa sangat lega dan bersyukur. Saya juga nggak menyangka kalau misalkan banyak cara buat saya lakukan untuk melawan suara-suara itu. Dulu saya merasa nggak berdaya, tapi sekarang saya merasa lebih punya senjata buat melakukannya. Ibu, kata-kata Ibu barusan sangat mengharukan dan membahagiakan. Jadi sebagai perawat, itulah tujuan kita dari awal, yaitu agar Ibu merasa berdaya dan mampu mengontrol kondisi Ibu sendiri. Dan Ibu juga tadi sudah mampu menyusun jadwal kegiatan harian yang lengkap dan realistis dengan antusias. Ibu, izinkan saya merangkum semua yang sudah kita pelajari bersama selama 4 hari ini ya. Ibu sudah menguasai 4 cara lengkap mengontrol halusinasi, yaitu pertama menghardik, yaitu mengusir suara dengan tegas saat halusinasi muncul. Kedua, minum obat secara teratur sesuai 5 prinsip benar nama, benar dosis, benar cara, benar waktu, dan benar tanpa pernah berhenti tanpa seizin dokter. Ketiga, bercakap-cakap dengan orang lain segera ketika halusinasi mulai datang untuk mengalihkan perhatian otak ke percakapan yang nyata. Dan keempat, melakukan kegiatan terjadwal setiap hari agar pikiran selalu aktif dan tidak memberi ruang bagi halusinasi untuk berkembang. Saya akan ingat dan jalankan semuanya sus. Saya sangat yakin Ibu bisa. Selama 4 hari ini Ibu sudah membuktikan bahwa Ibu
mempertahankan semangat itu ya Bu. Ingat selalu jika suatu saat Ibu merasa kewalahan atau halusinasi terasa semakin berat, jangan pernah diam saja. Segera cari dan beritahu perawat atau tenaga kesehatan yang ada di sekitar Ibu. Kami selalu siap membantu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan atau tanyakan sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini? Tidak ada sus, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sus Fani yang sudah dengan sabar membimbing dan menemani saya selama ini. Saya sangat terbantu. Terima kasih kembali ya Ibu, justru saya merasa terhormat bisa menemani perjalanan Ibu. Kesembuhan Ibu adalah hadiah terbaik bagi saya sebagai perawat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jalankan keempat cara yang sudah kita pelajari ya. Semoga Ibu segera pulih sepenuhnya dan bisa kembali beraktivitas bersama keluarga. Selamat beristirahat ya Ibu. Saya pamit ya. Amin, terima kasih Sus, selamat beristirahat.